Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim, sadaqallahu maulana al-karim. Masyarakat muslimin jamaah salat tarawih yang kami muliakan, ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu RT 7 berapa 17. Alhamdulillah. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesarnya kepada kita semua yang telah meluangkan waktunya sedikit untuk mendengarkan ataupun menyimak banyak sedikitnya tentang apa yang akan kami sampaikan nanti. Maka dalam hal ini perlu kami sampaikan, kami di sini bukanlah istilah bahasanya mengajarkan tupai melompat ataupun mengajar buaya untuk berenang, karena tupai sudah pintar melompat, buaya pun sudah pandai berenang. Tetapi di sini kita saling mengingatkan, karena dalam surah Al-Asri, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil saling memperingatilah dalam kebenaran dan saling memperingatilah dalam kesabaran. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini, pada menit ini, dan bahkan pada detik ini, Allah masih mengizinkan kita untuk menghirup nafas, masih memberikan kita kesehatan, dan bahkan Allah masih menitipkan suatu nikmat-Nya yang paling besar, ialah iman dan Islam. Inilah yang patut kita syukuri. Namun timbul pertanyaan, bagaimanakah bentuk syukur yang tersebut? Apakah nanti ada orang bertanya, wahai fulan, apakah engkau bersyukur? Ya, saya bersyukur. Apa buktinya? Ya, saya syukuri. Apakah cukup di situ? Tidak. Tetapi bentuk syukur yang paling besar ialah perlu kita buktikan kepada Allah, yaitulah buktinya kita mau sujud kepada-Nya. Kalau kita mau sujud kepada Allah, berarti kita masih bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Maka alhamdulillah, berkat iman dan Islam, malam hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas kita. Pertama yang wajib itulah salat Isya yang telah kita lakukan tadi. Kemudian dilakukan sebuah sunnah, yaitulah salat tarawih berjamaah. Alhamdulillah. Bu, ngantuk? Enggak. Alhamdulillah. Bapak mana Pak ngantuk Pak? Enggak. Tapi lapar sekali lagi. Ngantuk? Mudah-mudahan majelis kita ini adalah suatu majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Karena teringat kata Rasulullah, barang siapa yang berada di suatu majelis ilmu, maka orang itu akan berada di sisiku di akhirat nanti. Karena tahukanlah hadirin, ini adalah majelis ilmu. Kalau ini majelis ilmu, insyaallah Rasulullah rindu dengan majelis-majelis seperti ini. Kemudian salawat, tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca selawatnya bersama-sama. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi
kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Baiklah jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, pada pertemuan kali ini kami hanya menyampaikan cuma sebentar kami berdiri di sini. Tidak lama, paling cepatnya cuma 2 jam. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kita tidak akan lama. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, tidak terasa waktu terus berputar, sehingga pada malam hari ini kita sudah memasuki puasa yang berapa? Yang ke-6. Kalau ini yang ke-6, andai kata puasa kita pada tahun ini 30 hari, berarti tersisa cuma 24 hari. Nah, dalam 24 hari yang tersisa ini, ataupun 6 hari yang telah kita lakukan, apakah puasa kita diterima oleh Allah? Wallahu a'lam. Namun hadirin, untuk mencapai suatu sah dan tidak sahnya puasa, maka Rasulullah menerapkan sebuah syaratnya. Mungkin dari syarat inilah kita akan meraih sah ataupun tidak sahnya puasa. Kalau nantinya sah puasa kita, otomatis insyaAllah Allah akan menerima pahala puasa kita tersebut. Maka hadirin sekalian, banyak sedikit tentang niat, tentang masalah syarat puasa. Syarat puasa yang pertama ialah perlu adanya niat. Mungkin kita sudah mengetahui tentang niat ini. Namun hadirin sekalian, kenapa niat diletakkan pada pertama? Karena dalam hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan, segala amaliyah yang kita lakukan itu tergantung dengan niat. Oh, seandainya kata kita sholat ini karena malu pada suami, ataupun malu pada istri, takut kepada istri, takut kepada suami, ataupun malu kepada anak, maka pahala tersebut hanya sebatas malu. Kalau kita melakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah niat baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat ini, kalau kita melakukan niat kepada suatu kebaikan, maka Allah langsung ataupun malaikat langsung mencatatnya sebagai satu buah pahala. Ketika kita lakukan niat tersebut, contoh kita ingin sholat isya berjamaah serta sholat tarawih. Dari rumah kita niatkan kita ingin sholat isya terus sholat tarawih. Nyatanya sampai di mushola ini kita setelah sholat isya enggak jadi sholat tarawih. Dari rumah niat kita ingin tarawih. Satu niat yang telah kita panjatkan di rumah telah ditulis oleh malaikat. Sudah satu. Kemudian seandainya kita lakukan niat kita tadi dari rumah ingin melakukan sholat tarawih tadi, maka ditulis menjadi 2 pahala. Ini kalau niatnya niat baik. Namun sebaliknya, ada niat keburukan. Contoh, kita lagi berkumpul, ada bilang, nanti saya kalau jumpa sama si Anu, saya akan caci habis-habisan dia. Kenapa? Kemarin saya pergi ke pasar, dia lirik suami saya. Marah kita dengan seseorang tersebut. Dalam niat kita, andai kata nanti saya berjumpa dengannya, akan saya caci habis-habisan. Namun setelah kita sampai kepada orang tersebut, setelah berjumpa, ternyata kita tidak jadi mencacinya. Kenapa? Dia lebih dulu memberikan suatu sedekah kepada kita, maka tidak jadi kita mencacinya. Lalu bagaimana dengan niat pertama kita tadi? Ingin mencacinya. Apakah ditulis oleh mereka? Tidak. Itu kalau niat tentang buruk ataupun niat jelek kita. Tapi kalau niat baik, kita niatkan saja telah ditulis oleh malaikat. Itu niat. Berhubungan ini bulan Ramadan, maka syarat untuk sahnya puasa kita ialah dengan adanya niat pada malam hari. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan, man lam yabit siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak membaca niat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuk orang tersebut. Contoh, kita habis maghrib tidak sholat,
tidak sholat jamaah tarawih, berarti sholat isyanya di rumah. Karena nggak sholat tarawih, biasanya kalau kita sholat tarawih itu ada baca niat bersama-sama. Karena kita pada malam hari tersebut azhar, kekenyangan contohnya, maka tidak sempat jemaah tarawih. Dikarenakan tidak sempat jemaah tarawih, habis isya lupa baca niat, ketiduran. Kebetulan dalam tidur tersebut lampu mati. Kita gak bangun, udah subuh, sahur, wallahu a'lam, nggak sempat sahur. Otomatis kalau kita sudah sholat bangunnya ketika sholat subuh, otomatis niatnya kita tidak baca. Nah, gimana puasa kita pada siangnya? Kalau seandainya kita tidak baca niat pada malam, otomatis fala siyama lahu, maka tidak ada puasa bagi orang tersebut. Maka begitu pentingnya nih niat. Maka hadirin sekalian, beruntunglah bagi kita masih digerakkan oleh Allah melakukan sholat tarawih berjamaah, dan alhamdulillah setelah tersebut dipimpin oleh Bilal untuk membaca niat tarawih. Alhamdulillah. Maka hadirin sekalian, kemudian sekarang adalah malam yang ke-10 yang awal. 10 yang awal ialah bulan ke-10, itulah turunnya rahmat. Yang 10 pertengahan ialah maghfirah ataupun 10 ampunan. Ataupun yang terakhir ialah terlepasnya kita daripada azab neraka. 10 yang awal adalah rahmat. Maka kebetulan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berpuasa pada 10 yang awal ini. Maka kita ambillah, kita raihlah rahmat Allah tersebut. Kemudian nantinya ketika kita sampai 10 yang pertengahan adalah bulan maghfirah, bulan diampuninya taubat. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun maksiat yang kita lakukan kepada Allah, maka kita dituntut untuk bertaubat kepada Allah. Kenapa? Allah Maha menerima taubat. Maka hadirin sekalian, yang ke-10 terakhir tadi, kenapa kita dituntut untuk begitu memuliakan ataupun lebih semangat lagi nantinya di 10 yang terakhir? Karena perlu kita ketahui, di 10 terakhir terdapat suatu malam yang mulia, ialah malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan hadirin sekalian, apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita pribadi dan kepada kaum muslimin sekalian. Mungkin cukup di sini dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.